Rita Sahira 0313734222. Di sini saya akan mengklasifikasikan dan mendeskripsikan cumi-cumi. Mari kita lihat di sini klasifikasi ilmiah dari cumi-cumi. Kingdomnya yaitu Animalia, filumnya Mollusca. Kenapa disebut Mollusca? Karena dia bertubuh lunak. Kemudian kelasnya Cephalopoda. Kenapa disebut Cephalopoda? Karena kakinya ini ada di kepala. Jadi kakinya ini ada di kepala. Kemudian subkelasnya itu Coleoida. Kemudian superordonya Decapodiformes, ordonya Teutoida, subordonya Myopsida dan Oikosipsida. Ciri khas cumi-cumi bercangkang internal dan cangkang terbuat dari kapur atau kitin. Tubuhnya terdiri dari kepala dan badan. Sistem saraf terpusat di kepala. Di kepala terdapat mata yang berkembang baik dan kompleks. Lengannya ada 6-8 dan 2 tentakel yang dikelilingi mulut. Ini tentakelnya dan ini lengannya 6-8. Kemudian mulutnya dilengkapi 2 buah rahang yang terbuat dari kitin berbentuk seperti catut dan dikelilingi oleh epipodium bermodifikasi menjadi sifon. Insangnya 2-4, ginjalnya 2 buah dan jantungnya beruang 3, lengkap lengan dengan tentakel dilengkapi alat penghisap. Adanya kantung tinta berbentuk oval yang cukup besar. Nah, cairannya ini mengandung pigmen melanin dan berwarna hitam kecoklatan. Sifon digunakan untuk mengeluarkan air untuk mendorong hewan bergerak cepat. Pada kulit mantel terdapat banyak sel kromat ovora berdinding tipis dan elastis yang berisi pigmen warna. Tentakelnya berfungsi kemudi ketika berenang, mempertahankan diri, menangkap mangsa. Selanjutnya perilakunya ini hidup di laut dan bersifat nokturnal, jadi dia aktifnya di malam hari. Kemudian bila merasa terganggu, dia akan menyemprotkan tinta dan berenang mundur. Dapat merubah warna tubuhnya sesuai warna lingkungan. Kemudian yang hidup di perairan dalam dapat berpendar atau dia tuh mengeluarkan cahaya. Kemudian nutrisinya memakan jenis plankton atau ikan kecil. Terus saluran pencernaan Cephalopoda terdiri atas mulut dengan faring sepasang rahang yang kuat. Lidah dilengkapi duri-duri kecil yang terbuat dari kitin, esofagus, lambung, usus, rektum, dan anus. Di dalam lambung, makanan dicerna dengan bantuan cairan yang berasal dari hati dan pankreas. Makanan yang setengah tercerna masuk ke dalam sektum dan dicerna kembali, kemudian diserap melalui dinding sektum dan usus. Sisa makanan dikeluarkan melalui anus yang bermuara dalam rongga mantel. Respirasinya insang berbentuk bipinnate dengan banyak lamel dengan permukaan yang luas sehingga memudahkan pertukaran oksigen. Jantung beruang 3. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah vena, arteri, dan kapiler. Darah mengandung hemosyanin dan amebosit. Sistem ekskresi terdiri dari ginjal atau kantung ginjal terbagi menjadi 3 ruang, memiliki kelamin terpisah dan pembuahan terjadi secara internal. Salah satu lengan pada hewan jantan berubah menjadi Heptocotlius dan spandik, berfungsi sebagai alat kopulasi yang berguna untuk menyalurkan sperma ke alat kelamin betina pada waktu kopulasi. Jantan umumnya berukuran lebih kecil daripada betina. Telur yang telah dibuahi diletakkan di dasar perairan yang berbatu atau alga secara berkelompok. Cumi-cumi dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Kemudian saya akan mempraktekkan morfologi dan anatomi cumi-cumi. Alatnya yaitu saya menggunakan cutter, talenan, dan bahannya yaitu cumi-cumi. Deskripsikan dan mengklasifikasikan cumi-cumi. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan morfologi cumi-cumi. Pertama kita akan menjelaskan morfologi cumi-cumi. Di sini bisa dilihat ada 2 buah sirip berbentuk seperti belah ketupat. Kemudian ini mantelnya. Selanjutnya di sini ada lubang sifon. Ini bisa dilihat. Nih lubang sifonnya untuk mengeluarkan tinta. Kemudian di sini ada mata, 2 mata. Selanjutnya di sini ada lengan, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini harusnya ada 2 tentakel tapi ini udah putus, dan satu lagi nih tentakelnya. Kemudian ada alat penghisapnya nih yang seperti ini, penghisap nih, titik-titik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan
anatomi cumi-cumi. Anatominya di sini ada kantung tinta tapi udah terlanjur pecah, kemudian 2 insang, ini 2 insang, kemudian ada di sini ada mulut. Di dalam mulut ini ada 2 buah catut, 2 buah rahang yang berbentuk seperti catut. Kita ambil ya, ini 1 ya, bisa dilihat 1 sama 1 lagi. Nih 1 lagi ya, kelihatan. Cangkang internalnya atau biasa disebut pen. Cangkang internalnya atau biasa disebut pen. Bisa dilihat ya. Nih cangkang internal atau biasa disebut pen. Kemudian di sini ada lambung, usus,